apa kabar, apa kabar? Lama tak jumpa sama Kak Andi ya. Kak Andi juga kangen loh sama adik-adik di rumah. Sudah mandi belum? Sudah pakai baju rapi belum? Sudah siap dengar firman Tuhan belum? Sudah siap mau puji nyanyi untuk Tuhan? Sudah. Nah, hari ini minggu keberapa? Minggu keempat di bulan Mei. Minggu keempat bulan kelima dari 12 bulan tahun 2021. Ya, happy ketemu adik-adik. Nah, siapa yang sudah siap? Siapa yang sudah siap beribadah kepada Tuhan? Kasih sikap hormat dulu dong. Sikap. Oke, sudah? Siapa yang bersyukur hari ini? Siapa yang hari ini sehat? Siapa yang hari ini bersuka cita? Angkat dua tangan. Kak Andi juga happy. Kak Andi bersyukur karena Kak Andi bisa beribadah sama adik-adik hari ini untuk Tuhan. Yuk kita mau nyanyi ya. Kita mau ngomong thank you Jesus for your love. Because I'm here because of your grace. Sambil posisi berdoa kita nyanyikan lagu ini. I'm here. I am here because of your grace. I am here because of your love, Lord Jesus. I am so thankful for your grace abounds to me. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. It's only by your grace that I could live today. Forever I will praise your name. Adik-adik di rumah sendiri, I'm here because of your grace. I am here because of... Adik-adik ayo kita nyanyi bersama. Kita bersyukur karena Tuhan Allah memberikan segala sesuatunya, cinta kasihnya kepada Kak Ani dan kepada adik-adik semua. Bersama-sama kita nyatakan thank you Jesus. Thank you Jesus. Thank you Jesus. It's only by your grace that I could live today. Forever I will praise your name. Kita nyatakan adik-adikku ada sebab anugerahmu. Ku ada sebab anugerahmu. Ku ada karena kasih-Mu Tuhan Yesus. Ku berterima kasih buat kasih rahmat-Mu. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus, terima kasih. Hanya anugerah-Mu buat hidupku sekarang. Ku kan memuji-Mu selamanya. Adik-adik sendiri mengatakan Tuhan Yesus terima kasih. Bersama-sama sekali lagi adik-adik, ucapkan terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Terima kasih.
hanya anugerah-Mu buat hidupku sekarang. Ku kan memuji-Mu selamanya. Ikuti Kak Andi berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur, kami mengucapkan terima kasih untuk anugerah Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Hari ini kami mau bersuka cita. Hari ini kami mau memuji Tuhan. Hari ini kami rindu belajar firman Tuhan. Bantulah kami semua Tuhan untuk menjadi anak-anak yang menyenangkan hati Tuhan. Sertai kakak-kakak yang boleh mengajarkan kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus, semua yang percaya katakan amin. Nah adik-adik, wah keren. Nah sekarang Kak Andi mau ajak adik-adik berdiri. Kak Andi mau ajak berdiri, kenapa? Karena kayak tadi Kak Andi happy banget, bergirang happy ya happy ye. Kak Andi semua ngajak semua berdiri. Yuk berdiri. Nah yang belum berdiri, ayo berdiri kita nyanyi bersama-sama dua lagu langsung ya. Saya bergirang gitu ya. Terus kemudian happy ya. Oke, siap. Oke, musik Kak Eka. Semua berdiri, semua semangat. Saya bergirang. Saya bergirang, mengapa kau bergirang? Saya bergirang, apa sebabnya? Saya bergirang, ceritakan pada saya, karena saya anak. Tunggu Kak, tunggu. Ya adik-adik yang bergirang. Mana giginya? Gak apa-apa, gigi kayak Kak Andi kuning juga gak apa-apa. Yang penting rajin sikat gigi kan. Nah semua bersuka cita. Mau kelas kecil, mau kelas besar, yuk kita nyanyi saya bergirang ya. Terus kemudian lanjut happy ya happy. Yuk Kak, siap. Saya bergirang. Saya bergirang, mengapa kau bergirang? Saya bergirang, apa sebabnya? Saya bergirang, ceritakan pada saya, karena saya anak Tuhan. Sekali lagi saya bergirang. Saya bergirang, mengapa kau bergirang? Saya bergirang, apa sebabnya? Saya bergirang, ceritakan pada saya, karena ada anak Tuhan. Happy ya happy ya. Happy ya happy ya. Saya senang jadi anak Tuhan. Siang apa? Siang jadi kenangan. Peter. Sekali lagi ya happy ya happy ya. Happy ya happy ya. Saya senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian, cintaku semakin saya bergirang. Saya bergirang. Saya bergirang, apa sebabnya? Saya bergirang, ceritakan pada saya, karena saya anak Tuhan. Happy ya happy ya. Happy ya happy ya. Saya senang jadi anak Tuhan. Siang apa? Malam jadi impian, cintaku semakin mendalamnya. Tepuk tangan buat Tuhan. Aduh, Kak Ani nafasnya habis. Taibs, gak boleh duduk dulu. Kak Ani masih belum boleh duduk, karena kita mau bersuka cita. Nah, siapa yang minggu lalu dengar Kak Ani cerita? Ayo, siapa yang nggak ke gereja? Ayo, siapa nggak ibadah? Ayo, apa ceritanya? Siapa ya? Kak Ani kenalan sama siapa ya? Aduh, nafasnya Kak Ani capek ya. Tapi Kak Ani masih semangat. Ya, ayo. Ada siapa? Raja Yosia. Bener. Ada satu ayat hafalan. PR-nya apa? Hafal enggak?
hafal? Yuk, sama-sama kita hafal bareng-bareng ya. 1, 2, 3. Tunggu dulu, simpan ini dulu ya, biar bisa gerakan. 1, 2, 3. Yohanes 14 ayat 15. Nggak ada yang semua tuh. Ayo berdiri semua. Ayo, hafal ya. 1, 2, 3. Yohanes 14 ayat 15. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintah-perintahku. Yeay, hafal ya. Oke, lagu ini sama akan menghantarkan kita untuk belajar firman Tuhan. Ceritanya tentang apa? Kalau memang adik-adik sama Kak Ani itu cinta sama Tuhan, cinta, harus taati perintah Tuhan ya. Lagu ini cerita tentang itu. Yuk kita nyanyi bersama-sama. TAAT ya. Siap ya. Taat. Anak sekolah minggu itu yang Tuhan minta. Taat kepada Tuhan. Tunggu. Ayo, sudah belajar lagu ini kan? Sudah kan diajari kan? Sudah ya. Oke, kita nyanyi 4 lagu. Sudah hafal belum? Ada video ya? Belum hafal? Aduh, gimana belum hafal? Aduh, siapa yang sama dengan video belum hafal? Ya, kita belajar ya. Kita nyanyi lagu ini 4 kali, nadanya naik. Oke, siap. Semua siap. TAAT. Yuk Kak. Siap. TAAT. Anak sekolah minggu itu yang Tuhan minta. Taat kepada TAAT. Taat. Anak sekolah minggu itu yang Tuhan minta. Taat kepada TAAT. Taat. Anak sekolah minggu itu yang Tuhan minta. Taat kepada. Sekali lagi ya. Sekolah minggu itu yang Tuhan minta. Taat kepada Tuhan. Nah, sudah hafal ya? Sekarang waktunya taat. Gimana caranya belajar firman? Yuk kita dengerin ya firman Tuhan yang disampaikan kakak sekolah minggunya. Dadah. Shalom adik-adik. Wah, jumpa lagi nih bersama kakak. Adik-adik pasti udah senang sekali ya. Tadi udah memuji Tuhan, udah berdoa, terus udah bersyukur kepada Tuhan. Nah, sekarang siapa yang rindu mau dengar cerita firman Tuhan? Yuk, angkat tangannya. Pasti udah rindu nih dengar cerita firman Tuhan. Yuk adik-adik, kita mau mendengarkan firman Tuhan nih. Tapi sebelumnya, mari kita berdoa dulu ya. Yuk. Kita lipat tangan kita tutup mata, kita mau siapkan hati kita, mau mendengarkan cerita firman Tuhan yang sangat menarik. Ayo adik-adik, semuanya tutup matanya, lipat tangannya. Oke, kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur karena hari ini Engkau mengumpulkan kami kembali untuk kami bisa beribadah kepadamu. Tuhan Yesus, sebentar kami akan mendengarkan cerita firman Tuhan. Engkau berkati kami, Engkau berikan hati yang mau fokus, mendengarkan cerita firman Tuhan. Biarlah Tuhan fokuskan kami, untuk kami mau mendengar apa yang mau Tuhan sampaikan kepada kami hari ini. Tuhan Yesus juga memberkati setiap kami di tempat ini, berikan kami Roh Kudus supaya kami mengerti, memahami cerita firman Tuhan yang akan kami dengar hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus, tolong kami. Kami akan siap mendengarkan firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Nah, adik-adik, kakak mau ingatkan kembali nih,
siapa yang masih ingat cerita firman Tuhan minggu lalu? Ayo, tentang siapa? Iya benar, tentang Raja Yosia. Gimana minggu lalu adik-adik, Raja Yosia kenapa? Raja Yosia menemukan apa? Ada yang tahu? Ada yang tahu? Oh iya adik-adik, benar. Raja Yosia menemukan hukum Taurat atau kitab Taurat, kitab perjanjian. Nah adik-adik, hari ini kita juga mau mendengarkan cerita yang sama tentang Raja Yosia. Ayo adik-adik yang bisa buka Alkitab, yuk dibuka yuk Alkitabnya dari 2 Tawarik 35 dan juga dibaca 2 Raja-Raja pasal 23. Tapi adik-adik yang nggak bisa baca, yang nggak bisa buka Alkitab, nanti bisa minta tolong mama papanya ya, supaya mama papanya bantu membacakan cerita Raja Yosia dalam kitab 2 Tawarik 35 dan 2 Raja-Raja pasal 23. Nah adik-adik masih ingat nggak? Sebelum-sebelumnya minggu-minggu lalu bahas tentang apa? Tentang akhir pemerintahan Raja Manasye. Nah adik-adik masih ingat nggak nih? Kakak flashback lagi nih. Ingat nggak di zaman Raja Manasye orang-orang Yehuda itu seperti apa? Ayo ada yang tahu? Iya adik-adik, mereka itu masih menyembah kepada berhala. Nah ketika Raja Yosia menjadi raja menggantikan Raja Manasye, Raja Yosia menemukan hukum Taurat. Itu kan firman Tuhan minggu lalu. Nah sekarang adik-adik, Yosia ketika menjadi raja di Yerusalem, dia mengadakan satu pembaharuan yang luar biasa. Wah, di sini ayo siapa yang penasaran nih, pembaharuan apa ya yang dikerjakan oleh Raja Yosia? Jadi adik-adik, sebelum Raja Yosia dalam masa pemerintahannya mengadakan perayaan Paskah, sebelumnya Yosia membersihkan Yehuda dari berhala-berhala yang dibangun pada masa pemerintahan Manasye. Ada yang ingat nggak adik-adik? Pada masa pemerintahan Manasye, orang-orang Yehuda itu menyembah apa aja sih? Banyak adik-adik. Jadi adik-adik, ketika Raja Yosia mendengar isi firman Tuhan, wah luar biasa nih ya, yang ditulis di kitab Taurat adik-adik, ia sadar adik-adik bahwa perbuatan seluruh Yehuda itu tidak berkenan di hadapan Tuhan. Raja Yosia memutuskan untuk melakukan firman Allah dan ia mau bertindak. Akhirnya adik-adik, Raja Yosia mengumpulkan seluruh tua-tua, imam, nabi, dan rakyat untuk mendengarkan firman Tuhan dan berjanji untuk melakukan firman Tuhan adik-adik. Nah adik-adik, setelah itu apa yang Raja Yosia lakukan? Raja Yosia memberikan perintah kepada imam besar Hilkia dan kepada para imam tingkat 2 dan kepada para penjaga pintu. Untuk apa ya adik-adik Raja Yosia memberikan perintah? Tahu nggak adik-adik? Raja Yosia memberikan perintah supaya segala hal-hal yang berkaitan dengan berhala, patung, dan dewa itu dikeluarkan dari bait Tuhan atau rumah ibadah, tempat ibadah yang dipakai saat itu. Pada zamannya Raja Yosia, pada zaman Raja Yosia dinamakan bait Tuhan, atau untuk kita sekarang rumah ibadah kalau kita beribadah kepada Tuhan di gereja begitu. Nah, segala perkakas-perkakas yang telah dibuat untuk dewa, patung Baal dan patung Asyera adik-adik, Yosia membakar semuanya itu di luar kota Yerusalem. Jadi patung Baal, patung Asyera, nah itu kan yang sering disampaikan minggu-minggu sebelumnya ya adik-adik. Orang-orang Yehuda suka menyembah patung Baal dan Asyera. Nah, semuanya itu dikeluarkan dari bait Tuhan, lalu dibakar sama Yosia adik-adik. Semua perkakas-perkakas patung itu. Selain itu adik-adik, Yosia juga memberhentikan para imam yang menyembah atau membakar korban bagi dewa tadi, dewa Baal. Selain dewa Baal adik-adik, ada juga dewa matahari, ada juga dewa bulan, ada juga dewa yang disebut rasi-rasi bintang. Wah, banyak sekali adik-adik dewa yang mereka sembah. Itu patung-patung adik-adik, nggak hidup itu adik-adik. Itu patung-patung dan dewa-dewa itu nggak hidup, nggak benar. Yang hidup itu siapa? Siapa? Ada yang tahu?
Iya adik-adik, yang hidup itu adalah Tuhan Yesus sendiri. Itu Allah yang benar, Allah yang benar untuk disembah. Dewa-dewa dan juga patung-patung yang disembah oleh orang Yehuda itu nggak benar adik-adik. Itu semuanya ciptaan manusia, patung-patung tersebut. Jadi yang benar dan dewa yang hidup atau yang benar dan yang hidup untuk disembah hanya ada satu, yaitu Tuhan Yesus sendiri. Nah, semua dewa-dewa itu adik-adik dibakar sama Yosia. Korban di mana orang-orang para imam yang mengorbankan korban bakaran kepada dewa-dewa, semua diberhentikan oleh Yosia. Semua dibakar, dihancurkan oleh Yosia. Yosia membawa tiang-tiang berhala dari rumah Tuhan keluar Yerusalem, lalu dia bakar. Setelah dia bakar adik-adik, dia tumbuk halus-halus. Jadi dia hancurkan adik-adik. Bukan hanya dibakar adik-adik. Adik-adik pernah nggak bakar kertas? Kalau contohnya kertas itu lama-lama pasti jadi abu ya adik-adik. Nah seperti itu adik-adik. Jadi semua tiang-tiang, patung-patung, dewa yang nggak hidup itu dibakar sama Yosia. Habis itu setelah dibakar ditumbuk biar halus sampai halus. Setelah itu dibuang itu. Nggak perlu itu, dibuang sama Raja Yosia. Belum begitu aja adik-adik, ada lagi yang Yosia lakukan. Yosia merubuhkan bukit-bukit pengorbanan untuk dewa adik-adik. Dibuangnya kuda-kuda yang ditaruh oleh raja-raja Yehuda untuk dewa matahari lah, dewa Baal Asyera, dewa bintang, banyak dewa adik-adik. Dipecahkan tugu-tugu berhala dan tiang-tiang berhala itu ditebang adik-adik, ditebang sampai musnah. Yang penting adik-adik, Yosia membersihkan bait Allah dari barang-barang berhala, patung-patung, tugu-tugu berhala, semua hal yang dipakai oleh orang-orang Yehuda dalam penyembahan kepada dewa-dewa mereka yang tidak benar sama sekali. Nah, luar biasa ya adik-adik ya. Luar biasa Yosia mengadakan satu pembaharuan yang besar-besaran. Selain dia membersihkan bait Allah atau rumah Tuhan adik-adik, dia juga kembali mengadakan perayaan Paskah adik-adik. Perayaan Paskah itu sesuai yang tertulis dalam kitab perjanjian adik-adik. Nanti adik-adik bisa baca dalam 2 Raja-Raja 23 ayat 21. Nah, tahu nggak adik-adik, Raja Yosia ini termasuk raja yang sungguh-sungguh taat menjalankan firman Tuhan. Dan ia memegang firman Tuhan seumur hidupnya. Yosia dalam Alkitab dikatakan bahwa perayaan Paskah yang diadakan Raja Yosia dianggap yang terbaik di antara raja-raja Israel pada zaman itu. Kenapa adik-adik? Karena perayaan Paskah yang diadakan Raja Yosia itu sungguh-sungguh besar dan tidak pernah lagi dirayakan Paskah seperti yang Yosia rayakan sejak zaman para hakim-hakim dan sejak zaman para raja-raja Israel serta raja-raja Yehuda. Barulah pada tahun ke-18 zaman Raja Yosia, barulah pada tahun ke-18 ya, zaman Raja Yosia, Paskah kembali dirayakan bagi Tuhan di Yerusalem. Wah, luar biasa ya adik-adik. Iya adik-adik. Jadi Raja Yosia ini sungguh raja yang taat kepada Tuhan. Dia sangat taat melakukan perintah Tuhan sesuai yang tertulis di kitab Taurat, di kitab perjanjian. Dia melakukan hal itu. Nah, Alkitab mencatat adik-adik bahwa Raja Yosia melaksanakan apa yang benar di mata Tuhan dan hidup sama seperti Daud bapa leluhurnya. Dia tidak menyimpang ke kanan atau ke kiri. Dan juga sebelum Raja Yosia, dikatakan Alkitab tidak ada raja selain Raja Yosia yang berbalik kepada Tuhan dengan segenap hatinya, dengan segenap jiwanya dan dengan segenap kekuatannya, yang selalu taat melakukan firman Tuhan. Tapi adik-adik, sekalipun Yosia sudah mengajak Yehuda untuk menyembah kepada Allah
dan menghancurkan berhala juga merayakan Paskah, Yehuda tetap mendapat hukuman dari Allah. Karena apa adik-adik? Karena sebelumnya pada masa pemerintahan Raja Manasye, Yehuda menyembah dewa-dewa dan tidak berbalik kepada Allah dengan sungguh-sungguh. Nah adik-adik, tetap ya, ketika kita melakukan satu kesalahan, kita akan menerima resiko atau kita akan menerima hukuman dari Tuhan karena kita sudah melakukan kesalahan. Kecuali kalau kita berbalik kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh, kita berdoa kepada Tuhan, kita mau minta ampun atas kesalahan kita, atas dosa kita, supaya Tuhan Yesus mengampuni kita. Setelah itu kita tidak boleh mengulangi kesalahan seperti itu lagi. Nah, untuk Yosia, cerita Yosia ini belum selesai adik-adik, di mana kita harus ketahui akhir hidup dari pemerintahan Raja Yosia sangat sedih adik-adik. Kok bisa ya sedih? Padahal awalnya diceritakan Yosia itu orang yang taat. Padahal awalnya diceritakan Yosia itu orang yang melakukan firman Tuhan. Tapi sadisnya adik-adik, sedihnya adik-adik, akhir dari pemerintahan Raja Yosia itu sangat sedih. Sedih sekali karena akhir dari hidupnya Yosia dibunuh oleh Raja Mesir, namanya Necho. Nah, saat itu adik-adik, Yosia melawan Raja Necho karena Raja Necho memihak Asyur dan Yosia menganggap bahwa Asyur itu adalah musuhnya. Sehingga Yosia akhirnya ikut campur. Dia ikut berperang, sekalipun adik-adik Raja Necho sudah memperingati Yosia untuk tidak ikut campur dengan urusan Raja Necho. Tetapi Yosia nekat mau ikut campur adik-adik. Dalam Alkitab dikatakan adik-adik, peringatan dari Raja Necho sebenarnya adalah pesan Allah sendiri kepada Yosia untuk tidak mau berperang, untuk tidak ikut berperang bersama dengan Raja Necho. Akhirnya Yosia mati dibunuh oleh Raja Firaun Necho. Namanya itu Raja Firaun Necho di lembah Megido atau yang biasa disebut sebagai pusat perdagangan pada zaman itu adik-adik. Nah, dalam hal ini sekalipun kita lihat Raja Yosia itu raja yang sangat baik, raja yang betul-betul sungguh-sungguh hidup benar melakukan firman Tuhan, tetapi sebagai manusia, Raja Yosia juga melakukan kesalahan. Apa kesalahan yang dilakukan oleh Raja Yosia? Yaitu tidak mau bertanya kepada Tuhan dan tidak mau mendengarkan Tuhan adik-adik. Jadi selain kita harus taat, kita juga harus mendengarkan Tuhan. Adik-adik tadi kan udah mendengar nih cerita kakak dari awal. Nah, dari awal Yosia itu kita bisa menilai bahwa Yosia itu taat sekali kepada firman Tuhan. Namun karena Yosia merasa dia sudah taat, akhirnya dia tidak menanggapi Tuhan. Akhirnya Yosia melakukan kesalahan, yaitu dia tidak mendengarkan Tuhan. Sedangkan pesan Necho itu kan pesannya itu datang dari Tuhan untuk mengingatkan Yosia, tapi Yosia tidak mau mendengarkan. Sehingga Yosia mati deh, sia-sia terbunuh oleh Necho. Nah adik-adik, dari cerita firman Tuhan yang kakak sampaikan ini, kita bisa belajar akan dua hal. Yang pertama, kita harus taat firman Tuhan setiap hari. Bukan hanya taat saja, tapi harus taat dengan sungguh-sungguh, dengan penuh kesungguhan. Dengan hati yang betul-betul sungguh-sungguh taat kepada firman Tuhan. Jangan seperti bangsa Yehuda yang gampang sekali tidak taat kepada Tuhan. Tidak sungguh-sungguh kepada Tuhan. Sekalipun diperingati, tetap aja mereka kadang menyembah kepada berhala lagi. Tidak mau taat sungguh-sungguh. Nah, kita harus taat ya adik-adik. Harus sungguh-sungguh taat kepada firman Tuhan. Selain itu yang kedua, adik-adik harus tekun nih dalam membaca firman Tuhan. Terus diingatkan kembali nih kepada adik-adik dari setiap cerita-cerita firman Tuhan bahwa adik-adik harus tekun dalam membaca firman Tuhan. Harus tekun membaca firman Tuhan, tekun berdoa. Supaya apa adik-adik? Supaya kita semakin kenal Tuhan Yesus. Supaya kita semakin dekat dengan Tuhan Yesus. Sehingga
ketika kita melakukan sesuatu, kita mau berjalan, kita mau bermain, mau belajar, kita tidak salah mengambil jalan itu, kita tidak salah melakukan sesuatu yang ingin kita lakukan. Jadi dari cerita kakak ini, kita harus benar-benar melakukannya dalam kehidupan kita, kehidupan kakak, kehidupan adik-adik, kehidupan kita semua. Kakak berharap kita jangan jadi pendengar aja ya adik-adik, tapi kita harus ingat nih, harus ingat minggu ini kita belajar taat firman Tuhan, tekun membaca firman Tuhan dan berdoa supaya kita semakin dekat dengan Tuhan Yesus. Amin adik-adik. Oke adik-adik, demikian cerita firman Tuhan yang bisa kakak sampaikan. Yuk kita berdoa lagi, kita mau bersyukur karena hari ini kita sudah dengar cerita firman Tuhan yang sangat luar biasa, yang sangat menarik. Yuk lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur karena kami sudah mendengarkan cerita firman Tuhan. Kami belajar Tuhan untuk tidak seperti bangsa Yehuda yang tidak mau sungguh-sungguh taat kepada Tuhan. Kami mau taat seperti Raja Yosia yang taat firman Tuhan, melakukannya di dalam kehidupannya, juga bertindak sesuai dengan kebenaran firman-Mu. Ajari kami Tuhan untuk semakin tekun membaca firman Tuhan, berdoa, supaya kami semakin kenal Tuhan Yesus, supaya kami tahu apa yang Tuhan mau dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, tolong kami, tolong adik-adik semua, tolong kami semua, supaya kami mampu melakukan kebenaran firman-Mu. Jangan kami menjadi hanya pendengar saja, tapi kami mau menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Ini doa dan permohonan kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Ayo adik-adik, sudah dengar enggak? Cerita kelanjutannya dari siapa? Raja Yosia. Apa yang dilakukan Yosia? Ayo setelah ketemu itu kitab Taurat, ayo denger enggak? Coba dengar. Ya. Tetap enggak? Ayo berapa puluh tahun Yosia memerintah Raja Yehuda, kerajaan Yehuda? 31 tahun. Wah, berarti lama juga ya 31 tahun ya. Hidup seturut dengan kehendak Tuhan. Nah, sekarang Kak Ani mau kasih persembahan. Adik-adik mau nggak kasih persembahan buat Tuhan? Mau kasih yang terbaik buat Tuhan ya. Minta papa mama, minta kakak, cici, koko, siapapun ya, abang ya, ada mbak, minta transfer ya, transfer ke rekening yang ada di ini, rekening yang ada di pengumuman ya. Yuk kita kasih persembahan. Kita sambil nyanyi Saya Bergirang. Happy ya happy. Saya bergirang. Mengapa kau bergirang? Saya bergirang. Apa sebabnya? Saya bergirang. Ceritakan pada saya, karena saya anak Tuhan. Sekali lagi saya bergirang. Saya bergirang. Mengapa kau bergirang? Saya bergirang. Apa sebabnya? Saya bergirang. Ceritakan pada saya, karena saya anak Tuhan. Happy ya. Happy ya. Happy ye. Saya senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian. Cintaku semakin. Sekali lagi ya. Happy ya. Happy ya. Happy ye. Saya senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian. Cintaku semakin mendalam. Kita berikan persembahan. Sudah? Yakin gak ada yang ketinggalan? Yakin Kak Ani lihat mana? Sudah? Oke. Kalau begitu Kak Ani mau kasih warta. Yang pertama, ingat minggu depan ya, minggu depan masih ada sekolah minggu, jangan bolos ya. Terus jangan lupa Zoom meeting ya. Terus ada lagi yang ulang tahun di bulan Mei. Kak Ani hafal. Tapi Kak Ani mau tanya dulu nih. Siapa yang ulang tahun? Huruf depannya A. Betul ya? Oh bukan A. Ada W. Siapa? Wilson. Selamat ulang tahun to you. Siapa lagi ya? Ada huruf E. Siapa? Andy. Oh bukan. Siapa? Evelyn.
Catherine, happy birthday to you. Siapa lagi ya? Oh, sekarang ini nama A seperti Kak Andi ya. Siapa? A. Tapi ngomongnya bukan Adeline, tapi Adeline. Happy birthday for you. Masih ada lagi. Aduh, banyak juga ya. Happy birthday for Gilbert. Gilbert, selamat ulang tahun. Masih ada lagi, ini cewek juga ya. Siapa ya? Siapa? Namanya Catherine. Catherine, happy birthday for you. Ya. Masih ada lagi. Tunggu. Huruf depannya E nih katanya. Huruf depannya E. Namanya Eugene. Selamat ulang tahun buat kamu ya. Selamat ulang tahun ya. Makin dewasa dalam Tuhan. Masih ada lagi. Siapa Kak? Siapa? Oh, ada bisikan-bisikan. Namanya Yunika. Selamat ulang tahun for you. Sudah habis ya? Udah banyak ya. Selamat ulang tahun buat semuanya. Makin cinta Tuhan, makin cinta firman. Jangan bolos-bolos sekolah minggu ya. Ingat. Makin cinta tuh Tuhan. Muah. Nah, kita mau tutup ibadah sekolah minggu hari ini. Semua bangkit berdiri. Semua berdiri. Kita ngomong terima kasih Tuhan untuk kasih setia Tuhan. Dengan sikap berdoa kita mau ucapkan thank you Jesus ya. Kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang kau beri. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu untuk segala sesuatunya Tuhan. Untuk cinta kasih Tuhan dalam kehidupan kami, anak-anak sekolah minggu dan guru-guru sekolah minggu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Hari ini kami memuji nama Tuhan. Hari ini kami boleh belajar firman Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Kiranya kami menjadi pelaku-pelaku firman. Kiranya kami menjadi anak-anak yang selalu membanggakan Tuhan. Dan Tuhan akan makin cinta kepada kami, dan kami juga makin dicintai oleh sesama kami. Terima kasih Tuhan, inilah kami. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur. Semua katakan amin. Dadah. Sampai ketemu lagi. Dadah. Bye.